Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melin Ristanti dari kelas 4201B. Saya bagian dari kelompok 1 yang beranggotakan Deinda Nurbani Ridwan, Nadia Putri Rahmasani, dan Syarifah Az-Zahira. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik trapunto quilting. Apa itu trapunto quilting? Trapunto quilting merupakan salah satu keterampilan seni menjahit, di mana pada beberapa bagian dihiasi dengan gambar yang berisi gumpalan kapas, wol, atau benang, sehingga akan membentuk gambar yang timbul pada permukaan kain. Adapun histori dari trapunto quilting. Teknik trapunto quilting ini berasal dari bahasa Italia, yaitu trapunto, yang artinya menjahit kain perca. Teknik trapunto pada awalnya digunakan untuk membuat selimut kuno di daerah Sisilia pada abad ke-14, dari tahun 1360 sampai 1400. Selimut tersebut dibuat dari kain linen dengan hiasan berupa lukisan adegan-adegan dari cerita Tristan, yang disetik dengan benang linen coklat dan putih. Kemudian tempat tali tersebut diisi dengan wol. Pada abad ke-17 dan ke-18, teknik trapunto ini dikenal di Inggris dan beberapa bagian negara di benua Eropa dan Amerika. Kemudian teknik trapunto ini mulai banyak digunakan untuk menghias rompi pria, rok dalam wanita, pakaian bayi, dan selimut perca linen. Adapun trapunto dengan berbagai metode. Yang pertama, metode jahit bordir. Metode dengan jahit bordir ini dilakukan dengan cara membordir setiap garis bentuknya. Garis yang dihasilkannya pun lebih lebar dan tebal. Kemudian metode jahit tangan. Metode dengan jahit tangan ini menghasilkan garis bentuk yang kurang rapi. Kemudian metode dengan mesin jahit. Metode mesin jahit ini menghasilkan garis bentuk yang rapi. Kemudian metode dengan sulam benang. Metode ini menghasilkan garis bentuk yang kurang rapi dan agak tebal, dan menghasilkan kerutan pada kainnya. Adapun trapunto dengan berbagai teknik. Yang pertama, teknik cording. Desain pada teknik ini dibuat dalam garis paralel yang sempit dan saluran yang dibuat diisi dengan benang, bukan dengan isian atau dengan batting. Kemudian ada teknik cornerstone. Teknik ini merupakan jebakan terbalik untuk menjejali area sekitarnya dan memadatkan desain motif, membuat motif tampak menjorok ke dalam. Kemudian ada teknik shadow. Teknik ini hanya menggunakan satu potong kain untuk area quilt di quilt top, tetapi memberikan ilusi bahwa lebih dari satu kain yang digunakan. Adapun cara untuk membuat teknik trapunto. Yang pertama, buat desain, kemudian pilih desain yang mungkin untuk menggunakan teknik trapunto, dan atur penempatan desain trapunto. Lalu siapkan sketsa di atas kain, kemudian siapkan karbon jahit untuk membuat bentuk desain atau mencetaknya. Kemudian siapkan mesin dan bersiap untuk menjahit. Kemudian simpan lapisan batting di bawah kain yang sudah ada pola trapunto. Lalu sematkan jarum agar kain tidak bergeser. Kemudian jahit setiap garisnya. Jika ada garis potongan, lepaskan jahitannya dengan alat pendedel atau gunting. Kemudian bagian yang tidak diinginkan menonjol, gunting battingnya sesuai bentuk yang sudah dijahit. Lalu siapkan kain di belakang batting, kemudian jahit background. Adapun beberapa fashion designer yang telah menggunakan teknik
Trapunto Quilting. Yang pertama, Mimi Plange. Pada koleksi Spring 2013-nya, Mimi Plange mengenakan teknik trapunto dalam desain yang dibuatnya. Teknik trapunto yang ia buat terinspirasi dari African scarification, semacam marks buatan yang terdapat di anggota tubuh seperti kepala, badan, maupun lengan di sebuah etnik di Afrika. Untuk konsep warnanya, ia berfokus pada warna hitam, burgundi, warna wine, dan oxblood red. Teknik yang ia kembangkan adalah ia mengaplikasikan teknik trapunto pada material seperti leather skin. Pada koleksinya ini mempunyai tujuan untuk menonjolkan tekstur secara mencolok, garis-garis bersih, dan siluet feminin yang menghiasi perempuan. Adapun material yang digunakan, leather skin dengan cotton cord, feathers, hingga permata dan batu-batuan untuk menghiasi produknya. Kemudian ada produk dari Thom Browne. Ia menciptakan dress yang mengangkat dari isu feminisme, dan bentuk dari dress ini terinspirasi dari bentuk perempuan. Begitu pula dengan pemilihan warnanya. Gaun ini dirancang khusus untuk Cardi B di acara Met Gala 2019. Adapun material yang ia gunakan yaitu menggunakan lapisan tulle dan organza, serta sulaman tangan dengan detail manik-manik pada gaunnya. Gaun ini juga dipenuhi 30.000 bulu kokyu yang dibakar dan diwarnai. Teknik yang digunakan yaitu quilting dan embroidery. Produk dari Elsa Schiaparelli. Schiaparelli Fall 2016 ini, ia membawa konsep koleksi sirkus terkenal pendiri rumah pada tahun 1938. Ia mengubah tema sirkusnya melalui sulaman rumit para pemain sulap, badut, ratu, trapez, dan kuda berbulu yang menampilkan tingkah laku mereka di atas jaket. Satu gaun memamerkan biang lala raksasa yang dikelilingi oleh kuda jingkrak. Hasil terbaiknya sangat flamboyan dan menyenangkan. Warna yang diambil ada warna hitam, putih, royal blue, silver metallic, merah, dan emas. Kemudian satu produk lagi ia mengambil dengan konsep yang mengambil surrealis, yang memberikan inspirasi bagi dunia mode dan membawa keunikan bagi Schiaparelli. Schiaparelli melebih-lebihkan teknik quilting trapunto yang biasanya halus. Dia membuatnya secara tidak halus untuk membuat tulang yang sangat besar. Desainnya dijahit secara garis besar melalui 2 lapisan kain. Kemudian gumpalan kapas dimasukkan melalui bagian belakang untuk membuat desain menjadi relief di bagian depan. Kemudian ada produk dari Marisa Giuliandini dengan konsep yang terinspirasi dari motif stilasi keong laut atau sea snails. Sea snails dipilih karena ia berpikir bahwa snails itu walaupun tertutup oleh cangkang, namun tetap indah. Cangkangnya yang besar hampir menutupi seluruh tubuhnya, menjadikan snails itu terlindungi. Sama seperti pakaian syar'i yang bisa melindungi wanita. Walaupun hampir menutupi seluruh tubuh, namun dengan pakaian syar'i, wanita bisa tetap terlihat indah. Ia ingin mengaplikasikan teknik trapunto quilting ke dalam busana syar'inya itu. Trapunto yang biasa ditemukan di dalam produk no fashion, ia aplikasikan ke dalam produk fashion. Untuk konsep warnanya, ia berfokus pada warna pastel seperti krem, hijau muda, pink muda, ungu muda, dan lainnya. Adapun material yang digunakan yaitu benang timbul, benang jahit, kain moss crepe, kain woolly crepe, kain marvel, dan furing row. Kesimpulan dari hasil observasi produk dan karakteristik teknik. Produk dari Mimi Plange.
Teknik trapunto quilting digunakan untuk membuat siluet bentuk pada produk. Kemudian teknik trapunto quilting yang ia buat lebih menonjolkan tekstur yang mencolok. Ia menggunakan benang ukuran kecil untuk menghasilkan garis-garis yang bersih. Kemudian produk dari Thom Browne. Teknik trapunto quilting ia gunakan untuk membuat bentuk perempuan pada produk. Teknik trapunto quilting dibuat dengan menjahit kain secara garis besar. Kemudian produk dari Elsa Schiaparelli. Teknik trapunto quilting ia gunakan untuk membuat bentuk dengan tema sirkus dan bentuk siluet tulang manusia pada produk. Teknik trapunto quilting dibuat dengan menjahit 2 lapisan kain secara garis besar untuk menghasilkan bentuk yang diinginkannya. Tekstur yang dihasilkannya pun sangat besar. Teknik trapunto quilting digabungkan dengan teknik sulam untuk menghasilkan bentuk garis yang sesuai dengan konsepnya. Lalu produk dari Marisa Giuliandini. Teknik trapunto quilting digunakan untuk membuat bentuk stilasi keong laut pada produk. Teknik trapunto quilting digabungkan dengan teknik sulam untuk menghasilkan bentuk garis yang sesuai dengan konsepnya. Kesimpulan karakteristik teknik. Yang pertama, tonjolan atau hasil timbul motif dengan teknik trapunto dipengaruhi oleh batting atau isian yang digunakan. Semakin besar penggunaan batting atau isian yang dipakai, semakin timbul tekstur, motif, atau bentuk yang dihasilkan. Penggunaan warna benang yang lebih gelap akan menghasilkan garis motif yang terlihat jelas dan lebih bervolume. Penggunaan metode teknik dan ukuran benang akan berpengaruh pada hasil garis yang tercipta. Kemudian penggunaan jenis kain dan warna kain akan berpengaruh pada karakter yang tercipta. Lalu semakin kecil motif atau bentuk yang dibuat, akan semakin kecil juga efek timbul yang dihasilkan pada kain. Adapun mood board yang dibuat. Mood board ini dibuat dengan konsep atau tema botanikal yang terinspirasi dari berbagai macam bentuk tumbuhan seperti bunga dan tanaman hias. Bentuk dan teksturnya yang meliuk-liuk mampu diterapkan dalam pengembangan teknik trapunto quilting. Warna yang diambilnya pun yaitu hijau tua, hijau muda, broken white, coklat tua, dan coklat muda. Menggabungkan atau menambahkan teknik sulam untuk melengkapi bentuk dan tekstur tumbuhan agar sesuai dengan konsep. Mengambil bentuk bunga, daun, tumbuhan, tekstur, batang untuk dikembangkan pada produknya nanti. Adapun material yang akan digunakan atau diperlukan. Yang pertama, perlengkapan jahit yang diperlukan, seperti sepatu mesin, mesin jahit, gunting benang, benang jahit, dan jarum tusuk. Untuk peralatan membuat sketsa yang diperlukan itu spidol, pensil, penggaris, karbon jahit, dan lain-lain. Kemudian perlengkapan bahan yang diperlukan yaitu kain baby canvas, kain katun, benang sulam, dan batting. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.